dia itu merasakan kesakitan yang luar biasa yang di dalam dirinya, yang itu tuh nggak kelihatan. Jadi sebenarnya dirinya sendiri tuh kayak bingung, aku tuh sakit nih rasanya, tapi kok aku nggak lihat sesuatu yang sakit, berdarah, luka di diriku ya. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya, sehat terus. Jangan lupa minum air putih, jangan lupa makan yang banyak kalau udah tahu badannya nggak enak. Hari ini aku mau bacain curhatan lagi dari salah satu teman-teman kita juga, dan udah lama aku nggak bacain curhat. Dan buat kalian yang mau curhat juga, bisa langsung ke 23 Geng, nomor telepon, email, atau informasi tentang 23 Geng ada di description box. Jadi langsung cek di situ kalau mau curhat. Dan tolong banget curhatnya tuh ceritanya jangan fake, jangan mengada-ngada, dan jujurlah, katakan sejujur-jujurnya gitu. Dari situ mungkin dari tim kita juga bakal ada yang nanggepin, jadi nggak cuman aku sendirian, jadi akan lebih cepet ditanggepin daripada di DM ku, karena kalau di DM kan ketumpuk sama orang-orang yang nggak curhat juga dan aku milihinnya susah. Jadi lebih enak kalau mau curhat langsung ke 23 Geng. Jangan nyampah, jangan telepon ya teman-teman, karena itu buat curhat, ngerti gak sih? Ini udah ada vibe curhat nih, aku lemes. Enggak, bercanda. Kita akan mulai aja, kita baca bareng-bareng, aku juga belum baca. Oke, ini baru lihat aja, aku sukanya karena apa? Karena dia mengirimkan data dirinya dia, namanya, alamat, terus sosial media apa aja, dan alamatnya dia lengkap gitu ya. Jadi yang aku suka, jadi sebelum kita share bareng-bareng dan pelajaran kita juga, tim kita tuh udah cross check juga, ini hoax atau enggak, manusianya tuh ada apa enggak. Oke, dia seorang wanita, tempat tinggalnya nggak akan aku sebutin seperti biasa ya, karena menurutku etikanya orang curhat dan etikanya dari yang pernah aku belajar juga nggak boleh menyertakan identitas apapun yang membuat itu bisa terungkap ya kan. Saya umur 23 tahun dan sudah mempunyai suami dan satu anak umur 4 tahun. Saya menikah tahun 2016 dan di tahun 2019 suami saya menikah lagi, dalam kurung poligami sah secara negara, karena menghamili wanita lain. Sebenarnya saya sudah mengajukan gugatan, tapi pihak keluarga dari suami saya tidak mau saya berpisah dengan suami saya. Saya tinggal di rumah suami saya dengan bapak dan simbah dari suami saya. Ibu mertua sudah lama meninggal dan bapak mertua belum nikah lagi. Setiap suami saya pergi ke tempat istri kedua, bapak mertua sering mencium pipi saya dengan alasan kasih sayang bapak ke anak. Tapi lama-kelamaan sikapnya mulai tidak wajar dan pada puncaknya bapak mertua mengintip saya saat saya sedang mandi. Suami saya juga sering melakukan KDRT terhadap saya. Sebelum menikah, saya memang bukan wanita baik-baik kak, dan jika saya tertekan atau sakit hati, saya sering melukai diri saya sendiri. Apa ini konsekuensi yang harus saya terima karena saya nakal dulu? Terima kasih kak. Saya juga udah curhat ke psikiatri, bagus, dikasih obat malah tambah nangis. Dan dia ngirimin foto bekas sayatan-sayatannya dia, nih kayaknya di tangan. Nanti nggak usah tak munculin ya di sini. Ini ada beberapa yang masih tipis-tipis. Menurutku ini ada yang paling tebel di dekat sini, sekitar 5an yang cukup tebel. Kalau udah berumah tangga mau cerita ke siapa aja, nggak ada yang bisa nolongin ya kak, kecuali diri sendiri. Di KDRT, di tempat umum pun nggak ada yang berani mendekat. Kalau bapak mertua belum tahu pasti, karena sampai sekarang belum menikah lagi. Terima kasih ya kak sudah mau membaca cerita saya. Baiklah, sebenarnya tuh aku banyak pertanyaan dengan membaca ini ya. Pertama, di sini kan yang tidak boleh berpisah itu kan pihak keluarganya yang cowok. Nah, pihak keluargamu buat mbaknya ini gimana nih tanggapannya? Mosok dibiarin aja seorang, I think poligami yang akhirnya sah itu kan berarti kan harus ada persetujuan istri pertama ya, harusnya begitu ya. Jujur aku tidak setuju dengan kata-kata yang kalau kamu udah menikah kamu 100% harus menurut suami. Oke, iya aku menurut suami, tapi tidak dengan jalan tolol yang dia udah menghamili wanita duluan, kan berarti dia berzina gitu loh. Terus menyambung-nyambungkan ke agama tuh aku jujur nggak suka ya. Terus dia bilang bapak suaminya ternyata cium pipi dan bla bla blanya. Mungkin kalau pikiran positifku adalah mungkin ada bahasa kasih yang emang ada beberapa orang berbeda-beda gitu loh. Ada bahasa kasih yang cuman nyentuh aja, atau ada bahasa kasih yang harus dipeluk, atau ada bahasa kasih yang cuman jaga jarak aja, dia menurut dia itu udah cukup gitu loh. Nah itu harus kayak ditelaah lebih lanjut. Cuman kalau sampai ngintip dia mandi, ngintip kamu mandi mbak, itu udah nggak wajar. Dan silakan tonton konten saya yang nanti tak kasih di description box ya. Silakan kamu searching aja apa yang harus kamu lakukan ketika kamu mendapatkan pelecehan seksual. Menurutku ini udah termasuk pelecehan gitu ya. Dan rasanya kalau tak lihat nih kayak kamu tuh berada di posisi yang kamu nggak bisa membela dirimu, kamu nggak bisa gimana-gimana. Maksudnya kamu kayak pasrah aja gitu loh. Dan lagi kamu udah punya anak. Saranku sih kamu cerita ke keluargamu, lihat
tanggapan keluargamu kayak gimana. Soalnya di sini tuh kamu nggak nyertain tanggapan keluargamu sendiri tuh kayak gimana. Tadi kamu bilang masa lalumu nakal yang seperti apa, itu juga nggak dijelasin. Kamu cuma jelasin di sini nyayat-nyayat. Menurutku nyayat-nyayat tangan itu nggak nakal. Itu hanya, ngerti nggak sih? Aku udah pernah sering nih ngomong. Jadi ketika orang akan melakukan suicide ya, misalnya nyayat-nyayat tangan atau mukulin diri, jeduk-jedukin ke tembok gitu, yang bener-bener bukan gimmick, bukan untuk mencari perhatian, tapi bener-bener di kamar sendirian dan nyayat-nyayat, itu tuh berarti dia itu merasakan kesakitan yang luar biasa yang di dalam dirinya, yang itu tuh nggak kelihatan. Jadi sebenarnya dirinya sendiri tuh kayak bingung, aku tuh sakit nih rasanya, tapi kok aku nggak lihat sesuatu yang sakit, berdarah, luka di diriku ya, ngerti nggak? Kayak aku sakit tapi baik-baik aja nih fisikku. Makanya kamu melukai diri, nyayat-nyayat dan berdarah dan ngerasa itu sakit. Oh, jadi rasa sakitnya tuh ini loh. Secara nggak langsung tuh menurutku seperti itu. Dan buat mbaknya, aku tidak akan menyarankan yang mbak kamu harus A, B, C, D. Pertama kamu harus cerita dulu ke keluargamu pribadi, keluarga si ceweknya. Ceritanya akan seperti ini. Dan kalaupun jalan akhirnya harus bercerai dan iyalah nek aku dadi kowe ya aku mending rasa neng omahku, mending balik neng omahe wong tuaku gitu loh. Kamu mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari bapak mertuamu sendiri, yang itu bapak kandung dari suamimu gitu kan. Dan poligami, alasan poligami suamimu tuh nggak masuk akal karena menghamili wanita lain, itu udah berzina, ngerti nggak? Udah nggak ada, maksudnya berdasarkan agama nggak ada, raono, ngerti nggak? Nggak ada agama menghalalkan berzina dulu terus biar bisa poligami, itu nggak ada, ngerti? Nggak ada. Dan ini kamu bilang karena hamil duluan, itu berarti mungkin dia kebobolan, udah main berapa kali juga kamu nggak tahu. Mending kamu cerita dulu ke keluargamu, ke bapak ibumu sendiri, bapak ibumu kandung, mereka pasti punya solusi yang terbaik juga buat kamu. Dan kalau kamu mengalami KDRT oleh suamimu sendiri, jangan lupa kumpulin bukti-buktinya dan minta tolong ke lembaga perlindungan. Ya pokoknya kalau nek aku dari kowe, nek aku neng posisimu mbak, kalau aku dapat perlakuan KDRT, tak foto nih KB bukti-buktinya, nek perlu visum. Karena kalau KDRT untuk maju ke pengadilan itu tahap-tahapnya harus ada saksi apa segala macam, itu sulit ya, namanya KDRT ya kan. Nah aku dari kowe tak kumpulin buktinya, tak share neng story biar semua orang tahu kalau suamiku seperti ini. Dan aku nggak akan tinggal di rumah dimana mertuaku dewe kelakuannya kok gatel, ngintek mandi lah, nyium pipi lah, kue sopo. Ya tahu itu seperti bapak kandung, tapi apakah iya bapak kandungmu ngintipi kue adus? Kan ora ya kan? Nggak mungkin bapak kandungmu mintip-mintip, ngintek kue adus, ngintek kue cewek, kan rak mungkin. Itu tuh bapak berarti, ngerti? Menurutku ya. Nah aku dadi kowe, aku lunga teko kono, aku rak seneng tinggal be bapak mertuaku sing koyo ngono. Nek ono, kalau kamu ada bukti visum yang luka-luka apa segala macam karena KDRT, foto visum sekalian, nggak apa-apa, pulang ke rumah orang tuamu, ceritakan semuanya ya kan. Dan bahkan ada beberapa kasus yang endingnya ya yang salah itu karena saking dipercaya sama keluarganya kita tuh jadi kayak kita yang disalahin. Kalau aku ada di posisi itu, aku akan menjelaskannya dengan pelan-pelan tanpa menangis dan sejelas-jelasnya. Habis itu balikin ke mereka lagi, terserah mau percaya siapa, mau percaya dia apa anak kandungmu sendiri, terserah. Baruku aku golek duit buat menghidupi anakku, karena kamu di sini ceritanya udah punya anak, ngerti nggak? Dan anakmu jangan dikasih tahu dulu, karena kalau ngasih tahu sekarang itu dikiranya nanti kita doktrin lah apa segala macem, dan kita nggak tahu logikanya anak kita tuh berpikirnya sampai mana dan kedepannya kayak gimana. Kita juga nggak tahu nanti akan diracunin siapa aja, ngerti nggak sih? Kayak gitu yang kayak di sinetron. Nah aku di kowe minggat teko kono mbak, atau tunjukin kalau ke bapak mertuamu kalau itu bukan perlakuan sebenarnya ke bapak mertua ke menantunya. Tunjukin kalau kamu nggak suka dan itu seharusnya nggak dilakukan gitu loh. Nah aku dari kowe ngamuk bacot rak apa-apa ya kan. Begitu mbaknya. Terima kasih udah mau cerita. Semoga buat kalian yang mengalami kejadian yang sama juga terbantu oleh cerita ini. Dan saranku kalau kalian tidak seberani aku untuk share di sosial media, carilah perlindungan lain. Pertama ke keluarga dulu. Kalau ke keluarga, oke, ada tanggapannya gimana. Nah dari situ tanggapannya kayak gimana, baru kalian bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Entah itu ke lembaga perlindungan, entah itu langsung ke polisi atau kayak gimana, atau punya kenalan apa yang bisa ngurusin kayak gini gitu. Terus mbaknya tadi kan udah ke psikiatri. Coba ke psikiatri lain atau ke psikolog atau psikiater lain, mungkin diagnosanya gimana aku juga nggak paham. Mungkin diagnosanya beda bagaimana atau salah, bisa jadi ya kan. Coba ke psikiater lain dan ceritain tadinya udah pernah ke psikiater ini, minum obat ini apa aja, ceritain semuanya. Coba
ke psikiater lagi begitu. Dan kalau misalnya mbaknya bilang setelah menikah ini susah cerita ke siapa aja, sebenarnya nggak cuman setelah menikah, ketika masih single dan apapun itu, orang yang ketika kamu punya masalah seberat apapun, punya cobaan seberat apapun, lagi di dalam masalah seperti apapun, yang bisa menyelamatkan dirimu ya cuman kamu gitu loh. Dan kalau kamu lagi di posisi yang rumit sekali, cobalah untuk tenang dulu, karena ketika kamu tenang, kamu baru menemukan jalan keluar atau bisa kayak meritili satu-satu benangnya gitu loh. Kalau kamu lagi ada masalah dan kamu ikut hanyut dengan flow masalah itu, kamu panik apa segala macam, kamu gak akan nemu jalan keluar gitu mbaknya. Semoga ini membantu juga. Semoga buat teman-teman di luar sana yang punya masalah yang sama juga bisa terbantu dengan ceritanya mbaknya dan merasa terwakili juga. Semoga saranku juga ikut membantu. Semoga saranku tidak menjerumuskan juga, dan pikir-pikir lagi sebelum bertindak. Dan sebelum kamu menyelamatkan orang lain, kamu juga harus menyelamatkan dirimu sendiri. Ngerti gak? Kalau kamu mau nolongin orang tenggelam tapi kamu nyebur tanpa pelampung dan gak bisa renang, kalian mati bersama. Dan buat mbaknya, tetap semangat ya menjalani hidup, tetap semangat, hidupmu masih panjang. Mbak, kamu masih harus menguatkan anakmu, masih harus ngopaini anakmu besok sampai sekolah, sampai SD, SMP, SMA, kuliah, sampai kerja, sampai nanti dia juga punya keluarga yang menyenangkan, yang dia bentuk sendiri. Semoga doa baik selalu menyertaimu. Dan gitu aja video kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye. Jangan lupa cek description box.